Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan tutorial cara pembuatan skripsi. Pertama, kita akan membuat judul skripsi. Jadi kita copy paste judulnya karena sudah ada ini 2004 sampai 2011, kita copy. Sudah tercopy. Selanjutnya kita akan mengcopy, ini adalah cover yang pertama. Selanjutnya ialah cover halaman, kita copy juga cover halamannya. Ke halaman yang kedua, setelah cover halaman adalah dedikasi halaman di persembahan, kita copy juga halaman persembahannya. Ctrl C, setelah itu Ctrl C. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan memodifikasi page yang pertama, yaitu memberikan header. Edit headernya, di contoh makalah tersebut ada header logo Universitas Jember. Jadi kita copy aja, sini kita copy, Ctrl C, terus Ctrl V. Sudah ada di sini. Kita agar gambarnya kelihatan, kita ubah teks wajibnya di infront text, terus kita taruh di tengah-tengah sini. Kita close, kita lihat hasilnya dulu. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan memberikan border, page border. Kita tinggal pilih. Kami pribadi akan memilih 3G. Setelahnya kami memilih garis yang lebih banyak. Terus apply-nya ini ke semua dokumen atau tidak? Pastinya tidak kan, ini hanya untuk halaman yang pertama. Jadi kita pilih di section first page only, artinya bordernya hanya ada di halaman pertama dan halaman kedua, dan setelahnya tidak akan terkontaminasi oleh page borders. Kita lihat page yang kedua, kita buktikan. Nah, page kedua tidak ada borders. Setelah itu kita akan memberikan watermarks. Kita akan memberikan watermarks logo Universitas Jember. Kita select picture di, nah ini adalah logo contohnya. Jadi kita bisa select langsung ke file komputer kita insert, kita apply dulu, kita lihat, close. Nah, itulah watermarksnya. Setelah itu kita akan membuat, setelah dedikasi, kita close dulu, ini adalah contohnya. Jadi setelah itu kita akan mengcopy motonya, kita copy moto, kita langsung copy semuanya aja, deklarasi juga, selesai juga, manajemen juga, summary. Kecuali daftar isi kita bedakan karena kita akan menggunakan cara pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, di sini kita langsung saja copy paste dengan Ctrl V karena tadi sudah di Ctrl C. Nah, kita sudah jadi di, nah sekarang tinggal membuat daftar isi.
hapus dulu. Selanjutnya ialah kita akan menuju ke step isi. Ini adalah chapter pertama, kita copy paste saja agar lebih mudah. Sini chapter pertama, kita copy paste. Kita copy paste semuanya sampai sini, karena numeral dari ini nantinya akan terpengaruhi ketika kita akan membuat daftar isi. Nah, agar tidak sia-sia, kita memberikan otomatis numeralnya nanti ketika kita membuat daftar isi, karena akan sia-sia. Salah satu contohnya saya akan contohkan cara membuat heading otomatis, daftar isi otomatis. Ini akan berubah, jadi nomornya akan berubah langsung, hanya teksnya saja. Contohnya kita pakai heading yang pertama. Nah, secara otomatis ini tidak akan, nomornya ini tidak ini adalah nomor manual, jadi ini berubah menjadi manual. Kita harus mengeditnya kembali. Oleh sebab itu kita mengeditnya nanti saja setelah kita memberikan heading agar lebih mudah dan tidak sia-sia. Kita copy paste dulu. Kita copy paste dulu apa yang telah kita copy tadi dari chapter pertama. Ini adalah chapter pertama. Nah, ini sudah ada sendiri nomornya. Untuk membuat nomor seperti ini tidaklah sulit. Kita cukup mengubah headernya menggunakan ini, page number. Jadi kita klik dan seterusnya. Jadi kita kayak gini, kita coba ubah formatnya kayak gini. Nah, kayak gitu jadinya. Jadi kita pakai format kayak gini, jadi kita bisa mengubah formatnya di sini, mau format Arab ataupun ABC ataupun yang lainnya sudah ada di sini. Jadi saya pakai ini saja biar lebih mudah. Kita plus headernya. Tadi ada di kopian kita ada kayak gini, ada footnote. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi kita tidak usah mengetik secara manual di sini. Ini sudah disediakan. Contohnya, saya akan memberi footnote di sini, reference footnote. Nah, sini kita tinggal klik. Jadi karena sudah ada footnote yang pertama, ini adalah footnote yang kedua. Contohnya saya akan memberikan PTI 2014. Nah, kayak gini. Jadi akan terotomatis. Itu cara pembuatan footnote. Nah, ini ternyata ada link juga. Ini terlink kemana?
Nah, jadi ini akan terlink kemana? Kita lihat linknya. Nah, ini adalah salah satu contoh linknya. Ini adalah satu contoh linknya. Kita coba membuat link lain aja deh. Contohnya ini, kita mau linkkan kemana? Kita tinggal di hyperlink. Kita bookmark dulu. Kita namakan hihi. Nah, lalu kita mau linknya ternyata Zionis tersebut kita taruh sini. Jadi Musian Ahmad Dhani ini kita akan linkkan ke Zionis seperti. Nah, sudah ada hihi, kita klik. Oke. Secara otomatis kalau kita ingin menglinkkan, kita tinggal klik kontrol terus klik. Nah, sudah ke Zionis yang tadi kita bookmark. Itu cara pembuatan link otomatis. Begitupun selanjutnya. Nah, seterusnya kita akan membuat chapter yang kedua. Nah, kita langsung saja copy dulu chapter yang kedua di sini. Kita copy dulu chapter yang kedua. Kita copy paste dulu chapter yang kedua. Ini chapter kedua, kita blok dulu. Nah, di situ ada kayak shape picture, bentuk dari form. Nanti saya akan membuatkan secara otomatis seperti kayak gitu. Kita copy dulu semuanya sampai chapter 2. Ctrl C. Jadi ini sudah tercopy untuk chapter kedua. Kita lihat apa saja tools yang digunakan di chapter 2 ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada contoh langsung tadi. Caranya cukup mudah untuk membuat ini. Kita del dulu. Kita jadikan contoh bentuknya. Jadi kita tidak akan mendel, tapi kita akan menjadikan contoh. Kita pindah ke sini dulu. Jadi bentuknya ada di sini. Kita membuat kotak dulu. Kurang lebihnya kayak gini. Kita bentuk formatnya transparannya, jangan lupa. Oke, sudah kayak gini. Nah, selanjutnya kita akan membentuk shape bundaran kayak gini. Jadi kurang lebihnya kayak gitu cara pembuatannya.
masih loading. Kita transparan dulu, kita ubah. Oke, jadi kurang lebihnya kayak gitu cara pembuatan bentukan. Seperti contoh, kita lihat lagi apa saja yang digunakan. Sama saja, ini juga cara pembuatannya, sama dengan yang tadi. Cara pembuatannya menggunakan shape atau bentukan-bentukan, itu pun sama juga. Untuk mengukur ukuran kayak gini, ini garisnya adalah ada di sini. Jadi paragraf ini mau dimasukkan kemana, kita tinggal mengubah dari sini. Itulah caranya. Selanjutnya ialah chapter ketiga. Tadi adalah chapter kedua, ini adalah chapter ketiga. Kita copy dulu chapter ketiga. Nah, ini adalah chapter ketiga. Kita blok semuanya. Sampai sebelum chapter 4. Kita Ctrl C, arahkan kursornya ke sini. Jadi kita sudah mengcopy chapter. Jadi itulah chapter ketiga. Pembuatan chapter ketiga ini sama dengan chapter kedua, tidak ada yang membedakan. Jadi kita langsung saja copy langsung ke chapter keempat dan kelima, karena sama pembuatannya. Kita copy saja langsung sampai dengan chapter 5, kecuali bibliografi mungkin lain. Ini chapter 4 adalah pembahasan atau dinamakan dengan inti dari skripsi. Kita copy dulu semuanya, terus nah itu tadi ada shape atau form, jadi kita copy sampai chapter 5. Bibliografi kita lainkan karena ini ada cara pembuatannya secara otomatis. Kita Ctrl C, setelah itu kita Ctrl V. Ini sampai chapter 4 sampai chapter 5. Jadi chapter 5 kita sudah cara pembuatannya. Jadi kita sudah mengcopy atau membuat semuanya dari chapter 1 sampai chapter 5 sampai konklusi ringkasan. Kita sudah membuat semuanya. Selanjutnya kita akan membuat bibliografi secara otomatis. Jadi ada di reference, ada di bibliografi. Tapi sebelum kita mengarah kepada bibliografi, karena kalau kita cuma tidak mengisi manage source-nya, bibliografi ini tidak akan terbentuk. Jadi akan muncul there is no source in the current document. Nah, caranya jadi kita tidak semena-mena mengklik di bibliografi langsung, tapi kita manage sources-nya dulu. Sudah ada contohnya di sini.
kita del saja dulu. Nah, ini ada menu. Nah, kita mau copy langsung dari sini. Contohnya Barters Roland, ataunya kita buat sendiri-sendiri aja. Nah, ini sebagai contohnya kita akan autornya adalah Universitas Jember. Judulnya adalah Fakultas Sastra. Tahunnya tahun 2014. Tempatnya adalah Jember. Publishernya adalah sastra Inggris. Ini bukan sastra Inggris, maaf, adalah PTI. Dan kita cuma klik OK. Sudah. Mungkin kita mau menambah lagi ataupun mengedit. Ini ternyata Universitas Jembernya J-nya huruf kecil, jadi kita ubah dulu. Oke. Yes. Selanjutnya kalau kita mau menambah, kita new lagi. Contohnya ini adalah Universitas Sastra. Hanya sebagai contoh. Judul bukunya adalah Kemewahan Bahasa. Tahunnya adalah 2015. Ini akan terbit pada 2015 di Jalan Jawa. Publishernya adalah Kelompok 4. Kita edit karena terjadi kesalahan, kita edit lagi. Ini bukan Kelly. Ini adalah Kelompok 4. Oke. Anggap saja kita sudah membuatnya. Kita buat contoh 2 dulu, baru kita bisa mengklik langsung set bibliografi. Ini dia caranya. Jadi kita tinggal membuat judulnya bibliografis. Kita Ctrl E biar posisinya di tengah, terus kita Ctrl B, terus kita pakai tekan Shift F. Setelah itu kita besarkan font size-nya. Sudah. Jadi kita sudah bibliografi, sudah. Selanjutnya kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Ternyata ada caranya. Di sini ada gambar. Bagaimana cara membuat gambarnya? Memasukkan gambar. Sangatlah mudah untuk memasukkan gambar seperti ini. Ialah kita klik insert di picture. Kita tinggal milih picture-nya di file kita. Contohnya kita mau memasukkan gambar kartun. Kita tinggal klik insert. Sudah kayak gitu. Jadi itu caranya. Ini tidak pas langsung bisa dipindah. Caranya bagaimana? Kita ubah dulu text white-nya. Jadi front text, baru ini bisa dipindah. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kita akan membuat daftar isi secara otomatis. Dari
ambil di sini saja. Ini adalah heading pertama. Nah, untuk mengubahnya lagi kita klik ini, sini kita ubah jadi Times News Roman. Kita kecilkan. Nah, adalah yang pertama. Yang kedua kita ini dikasih testnya, kita heading itu caranya sama. Jadi ini cara pembuatan daftar isi secara otomatis. Jadi kita menggunakan heading, kita Ctrl E, kita kecilkan. Deklarasi, kita kecilkan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Itu untuk heading yang pertama. Sedangkan kita skip dulu biar cepat. Ini adalah heading yang pertama juga. Kita kecilkan 12, kita ubah, mungkin 12 terlalu kecil, jadi kita ubah ke 14. Nah, ini bukan heading pertama lagi, tapi heading kedua. Ini kita pilih headingnya, jadi ini adalah heading kedua. Kita ubah warnanya, kita juga ubah fontnya, begitulah kiranya. Dan juga kita ubah heading yang kedua. Kita skip saja, ini adalah sebagai contohnya cara pembuatan daftar isi otomatis. Kita pilih. Nah, mungkin daftar isinya kita taruh sini. Daftar isinya ada di reference, table of content, insert. Ya, kita pilih klasik saja. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Nah, ini perlu diubah. Jadi kita atur formnya lagi. Nah, beginilah caranya. Oke, yes, kita replace. Jadi begitulah kiranya. Ini kita ubah menjadi cover halaman. Jadi ini secara otomatis kan terbentuk. Kita akan menuliskan daftar isi. Kita
kita save filenya, kita Ctrl S. Oke. Nah, begitulah tutorial cara pembuatan skripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi